Guys, kalian semuanya bingung mau nentuin mimpi kalian itu kayak gimana atau cita-cita kalian tuh kayak gimana? So, tonton terus video ini sampai akhir. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semuanya tentang gimana sih caranya membangun cita-cita kita atau mimpi kita yang memang realistis atau bisa kita gapai. Tapi sebelum itu, buat kalian semuanya yang belum like, comment, share, dan juga subscribe, tolong subscribe dulu, like dulu, komen dulu, biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Oke, aku sangat yakin di antara kita semua itu udah punya yang namanya cita-cita atau misalkan mimpinya masing-masing. Tapi gak semuanya itu tahu tentang cara gimana untuk menggapai mimpinya. Atau bahkan kalian lupa juga, bisa jadi kalian gak tahu juga kenapa kalian harus menggapai mimpi itu. Nah, aku adalah orang yang percaya bahwa sebenarnya sebelum kita menentukan bagaimana, kita harus tahu dulu mengapa. Mengapa kalian harus menggapai mimpi itu. Dan ketika misalkan kalian udah tahu alasan-alasannya apa, baru lanjut ke bagaimana. Karena alasan-alasan tadi itu bisa menjadi akar kuat, bisa menjadi dasar yang kuat untuk teman-teman itu tahu kenapa sih harus menggapai mimpi itu. Dan bagaimana itu menjadi cara setelah teman-teman itu udah tahu tujuannya atau misalkan alasan kuatnya apa untuk teman-teman mendapatkan hal itu. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu untuk menggapai sebuah mimpi itu ada konsep yang namanya konsep SMART. Oke, again, untuk menggapai mimpi atau cita-cita itu konsepnya banyak banget atau metode yang kita bisa gunakan itu banyak banget. Tapi at least aku mau share ke teman-teman semuanya tentang metode SMART ini. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah karena semua bukunya udah aku punya, makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk, cek linknya langsung di description box. Nah, kalau misalkan kita terjemahkan, SMART itu kan pintar, tapi sebenarnya bukan masalah pintarnya, tapi ini tuh merupakan singkatan-singkatan. S-nya itu adalah specific, M-nya itu measurable, A-nya itu achievable, R-nya itu realistic, dan T-nya itu timely atau timetable. Oke, gak usah bingung, kita bahas dulu satu-satu berikut dengan contohnya. What? Pertama, S, yaitu specific. Nah, spesifik di sini teman-teman kalau misalkan punya cita-cita atau menentuin cita-cita teman-teman itu harus sespesifik mungkin. Jangan sampai itu terlalu general. Oke, kita langsung ke contoh biar teman-teman itu nggak bingung. Misalkan kalau teman-teman pengen dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, teman-teman harus nyebutin itu sespesifik mungkin. Sekarang bedakan antara dua kalimat ini. Misalkan ada orang yang nanya ke teman-teman, cita-cita kamu atau mimpi terdekat kamu apa sih? Ada dua orang nih yang jawab, saya pengen dapat beasiswa ke luar negeri sih dan kuliah di luar negeri. Saya pengen kuliah di luar negeri di Amerika Serikat, di Harvard University jurusan International Relations dengan beasiswa dari Fulbright, dan daftarnya sekitaran tahun 2023. Nah, coba deh dari dua tipe orang yang jawab itu, teman-teman lebih melihat mana sih sebenarnya yang lebih spesifik. Pasti teman-teman jawab ya nomor yang kedua. Dia udah tahu beasiswanya apa, dia udah tahu kuliahnya mau kapan, dia udah tahu juga universitasnya apa, jurusannya apa, and itu spesifik banget. Beda sama yang pertama, dia bilang bahwa dia pengen beasiswa ke luar negeri dan kuliah di luar negeri. Luar negerinya tuh di mana gitu loh, di Zimbabwe kah, atau misalkan di Wakanda kah gitu, atau di mana kah, kita nggak tahu gitu. So make sure harus spesifik dulu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, kedua, M, measurable. Measurable itu artinya terukur. Nah, terukur dalam artian ketika teman-teman punya sesuatu, punya cita-cita, punya impian, teman-teman harus memang terukur juga gitu. Terukur dalam artian ini tuh bisa digapai atau enggak. Terukur dalam artian ini tuh realistis atau enggak gitu. Misalkan teman-teman bercita-cita menjadi seorang presiden, boleh, sangat-sangat boleh. Tapi ketika teman-teman bilang bahwa aku pengen jadi presiden di tahun 2023, ya nggak bakal bisa. Agak susah ya, periode presiden itu ada periodenya juga berapa tahun. Terus umurnya teman-teman juga perlu dilihat. Terus yang ketiga gak sembarang bisa nyalonin juga, harus ada partai politik dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang memang nggak measurable gitu. Atau misalkan contoh lain, teman-teman pengen punya mobil Ferrari, tapi di tabungan teman-teman sekarang baru punya 10 juta. Dan teman-teman pengen punya Ferrari di tahun 2023.
ya agak susah ya uang turun dari langit tiba-tiba, atau misalkan teman-teman mau kredit dengan cicilan yang banyak, atau misalkan DP-nya yang cuma 1 juta, ya itu bisa-bisa aja, cuman sama aja kayak bunuh diri. Jadi cari tahu dulu ini measurable atau enggak. Oke, yang ketiga, A-nya itu achievable. Achievable ini sama halnya sebenarnya kayak measurable, jadi dia itu bisa digapai atau enggak gitu. Jadi hal-hal yang kayak tadi, yang kayak measurable itu perlu diperhatikan lagi, karena kita sebenarnya bisa lihat sesuatu itu bisa digapai atau enggak gitu. Misalkan nih contoh kecilnya, kalau misalkan teman-teman itu mau nilainya bagus di kelas, ada rules yang memang diperhatikan di sana itu. Misalkan tulisannya harus mengikuti referensi ini, terus misalkan abstraknya harus segini kata, kemudian juga opininya harus misalkan kayak gini. Nah, kalau misalkan kita ngikutin rules itu, biasanya ya bakalan gede-gede aja nilainya. Tapi kalau misalkan kita break the rules, biasanya antara lebih gede atau mungkin ya lebih kecil gitu. Jadi ya achievable tuh kurang lebih ya kayak gitu. Keempat, realistic. Nah, ketika kita punya cita-cita itu harus benar-benar realistis, serealistis mungkin. Hal-hal yang realistis itu sebenarnya bisa diukur dari kita itu punya kapabilitas atau enggak. Misalkan kalau teman-teman itu tadi pengen punya Ferrari, kapabilitas uang kita itu cukup nggak gitu untuk beli itu? Kalau misalkan enggak, berarti belum realistis. Atau kalau misalkan teman-teman itu pengen punya keahlian menulis, atau teman-teman misalkan pengen punya tulisan yang banyak di media, coba teman-teman lihat dulu per minggu teman-teman itu udah bisa menghasilkan berapa, atau misalkan per bulan teman-teman udah bisa menghasilkan berapa. Sehingga ketika teman-teman punya target, oh 1 bulan misalkan harus 15 artikel, berarti teman-teman harus realistis bahwa di dalam 1 minggu itu misalkan harus sekitaran 3-4 artikel supaya bisa mencapai sebulan itu 15 artikel. Jadi hitung-hitungannya harus serealistis itu. Oke, dan yang terakhir adalah timetable. Timely, timetable, timeline, semuanya sama aja. Nah, jadi kurang lebih di timetable ini teman-teman harus punya jangkauan waktu. Teman-teman itu misalkan mau mencapainya kapan? Teman-teman itu mau mendapatnya itu kapan? Ketika teman-teman punya target mau dapatinnya kapan, berarti teman-teman bakalan punya setup juga bahwa teman-teman itu misalkan harus kerja ABCD. Harus ngelakuin ABCD gitu. Oke, hitung-hitungannya gini deh. Kalau misalkan teman-teman itu gampangnya ya, kalau misalkan teman-teman itu di dalam 1 tahun itu pengen menghasilkan uang sebesar 20 juta, berarti per bulannya teman-teman harus menghasilkan apa? Harus menghasilkan berapa? Atau teman-teman misalkan pengen dapat beasiswa di tahun 2023 di bulan November, berarti sebelum-sebelumnya teman-teman itu harus mencapai apa dulu nih? Misalkan di bulan pertamanya teman-teman harus IELTS dulu beresin. Di bulan keduanya nyari profesornya dulu. Di bulan ketiganya nyusun CV, motivation letter, dan sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu itu yang menurut aku sangat krusial dan bisa membuat teman-teman ini tuh lancar gitu. Nah, coba deh praktekin konsep SMART ini untuk apply ke mimpi teman-teman. Tinggal cari tahu aja teman-teman itu pengen mimpinya apa, dan setelah itu bikin sespesifik mungkin, bikin seterukur mungkin, bikin supaya bisa dicapai, bikin juga serealistis mungkin, dan jangan lupa timelinenya juga diikutin. Oke, segitu saja mungkin video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa yang udah nonton untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time and goodbye.